Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 15, pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Apa kamu sudah menemukan kamera itu, sayang? Sudah. Ini Aira ternyata lebih cerdik dari yang aku bayangkan, jawab Clara sambil memberikan kamera tersebut pada Ray. Bagaimana? Kamu sudah ketemu Aira? Lanjutnya lagi. Sudah. Tapi tidak ada gunanya berdebat dengan dia. Sebaiknya aku pulang sekarang. Aku tinggal bersama Aira dulu untuk sementara. Kalau di luar rumah, Adam bisa memantau Aira. Tapi kalau di dalam rumah, tidak mungkin. Aku juga harus cari di mana Aira menyimpan video-video kita. Aku harus secepatnya menemukan itu dan memusnahkannya. Sekaligus, aku akan membalas Aira, membuat hidupnya tidak tenang di rumah itu. Baiklah, tapi kamu harus tetap sering temui aku ya. Tidak usah dekat-dekat dengan Aira. Ray hanya mengangguk, lalu mengambil beberapa bajunya dimasukkan ke dalam koper, lalu pulang ke rumahnya. Terlihat Aira sedang menonton TV sambil makan snack saat Ray masuk. Aira memang terlihat baik-baik saja tanpa aku, batin Ray. Aira lalu menoleh ke arah Ray yang tiba-tiba muncul. Dia menaruh snacknya di atas meja dan fokus menatap Ray yang berdiri dengan membawa koper. Mau kemana bawa koper? Tanya Aira ketus. Mau pulang ke sini. Ini kan rumahku juga. Setelah aku pikirkan, aku capek kalau harus ke kantor dari apartemen. Jaraknya lumayan jauh, jadi lebih baik aku pulang saja. Terserah kamu, aku gak peduli kamu ada ataupun tidak. Aku juga tahu, kamu sebenarnya pulang karena mau mencari video itu kan? Cari saja kalau kamu bisa, ucap Aira menantang. Kenapa dia bisa tahu ya? Batin Ray heran. Kenapa kamu diam? Kamu pasti mikir kenapa aku bisa tahu kan? Feeling seorang istri. Kamu mungkin lupa, aku ini masih istri kamu. Aku bahkan mengenal kamu lebih baik dari diri kamu sendiri. Aku tahu semuanya mulai kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi apapun itu aku bisa tahu. Termasuk perselingkuhan kamu. Sudahlah Aira, aku lagi tidak ingin berdebat. Aku ngantuk, capek, mau istirahat. Ray langsung pergi dan masuk ke dalam kamar mereka. Aira pun bergegas menyusul suaminya itu. Mau kemana kamu? Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu bisa tidur di kamar lain. Karena aku sudah merasa jijik dekat dengan pengkhianat seperti kamu. Ray menghela nafas, lalu membawa kopernya ke kamar sebelah tanpa berkata apapun. Beberapa saat kemudian, Ray yang belum juga tidur berpikir bagaimana caranya agar bisa membuat hidup Aira tidak tenang di rumah itu. Aku akan buat kamu tertekan di rumah ini, agar kamu tahu akibatnya kalau macam-macam sama aku, ucap Ray tersenyum licik. Aira pasti sekarang sedang di kamar mandi. Sebelum tidur, dia pasti menghabiskan waktu di kamar mandi untuk bersih-bersih sebelum tidur. Aku mulai sekarang saja mengerjai dia.
Aku akan terus membuatnya tertekan sampai akhirnya dia sendiri yang akan menyerahkan video itu. Lanjutnya lagi. Ray mengambil bubuk gatal dari dalam kopernya. Aku yakin semalaman kamu tidak akan bisa tidur, Aira. Sebenarnya aku tidak tega, tapi kamu memang harus dikasih pelajaran sedikit. Ucap Ray yakin sambil tersenyum. Ray perlahan masuk ke dalam kamar Aira, dan benar, Aira memang sedang berada di kamar mandi. Dengan segera, Ray menuangkan bubuk gatal tersebut di atas kasur Aira dan juga bantalnya. Rasakan kamu, Aira, makanya jangan berani menjebak aku, ucap Ray lagi, lalu bergegas keluar dari kamar Aira sebelum ketahuan. Dia masuk ke dalam kamarnya sambil tersenyum. Sebentar lagi Aira pasti akan teriak-teriak karena merasa gatal. Aira baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan dirinya. Hari ini cukup melelahkan dan besok akan lebih melelahkan lagi. Aku harus mengatur rencana selanjutnya untuk Ray dan Clara, ucap Aira yang perlahan duduk di tepi kasurnya. Apa ini? Aira tiba-tiba melihat serbuk seperti bedak di sampingnya yang membuatnya penasaran. Dia lalu berdiri dan menundukkan kepalanya untuk mencium bau bubuk tersebut. Dia pun mengangkat selimut dan melihat ada bubuk itu memenuhi kasurnya. Aku yakin ini pasti kerjaan Ray. Dia ternyata sudah berani mau menjebak aku. Aira segera keluar dari kamarnya. Perlahan dia membuka sedikit pintu kamar Ray yang belum dikunci untuk melihat apa yang sedang Ray lakukan. Ray di kamar mandi sepertinya. Aira lalu masuk ke dalam kamar Ray dan dia melihat sesuatu di atas nakas. Dia kemudian mengambilnya dan memperhatikan kemasannya. Bubuk gatal. Wah, ini sih gila. Dia mau buat aku tersiksa sepanjang malam sepertinya. Awas kamu, Ray. Aira kesal dan dia kemudian menghamburkan bubuk tersebut di atas kasur Ray dan juga bantalnya. Bukan cuma itu. Aira pun memberikan bubuk tersebut di baju tidur Ray yang berada di atas kasur tersebut, lalu meletakkannya kembali dan keluar segera. Seger juga ya habis mandi, waktunya tidur. Selamat tidur malam ini Aira, selamat menikmati menggaruk sepanjang malam, ucap Ray tersenyum setelah berpakaian dan siap untuk tidur. Tanpa pikir panjang, dia langsung berbaring dan memeluk gulingnya. Perlahan, dia mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Seolah-olah ada banyak semut dan nyamuk yang menggerogoti tubuhnya. Kenapa jadi gatal gini ya? Aduh, gatal banget lagi. Keluhnya yang merasa sangat gelisah. Hingga akhirnya dia tersadar bahwa Aira pasti yang melakukan itu. Aira, awas kamu ya, teriak Ray. Aira yang sedikit mendengar teriakan Ray akhirnya tersenyum. Senjata makan tuan kan? Selamat menikmati menggaruk sepanjang malam Ray, ucap Aira tersenyum lalu terlelap tidur setelah mengganti spraynya dan memastikan semuanya bersih. Hingga pagi hari, Ray masih saja menggaruk tubuhnya yang masih kemerahan. Dia bahkan hanya memakai handuk karena melepaskan pakaiannya yang juga membuatnya gatal. Dia bahkan merasa khawatir untuk memakai bajunya yang lain karena dia berpikir Aira bisa saja menaruh bubuk gatal itu di pakaiannya yang lain. Sambil menggaruk-garuk, dia keluar dari kamarnya dan mendapati Aira sedang sarapan sendirian. Aira terlihat sudah rapi, hendak pergi ke kantor. Aira,
Kamu lihat aku sekarang. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu melakukan ini, ucap Ray marah. Aira yang sedang asyik makan akhirnya meletakkan sendok dan garpunya di atas piring, lalu menoleh ke arah Ray. Ya ampun, sampai merah begitu. Untung bukan aku yang kena. Salah sendiri. Kamu yang mau buat aku tersiksa, malah kamu yang kena kan? Aku mau ke kantor. Udah hampir telat. Kamu urus saja diri kamu sendiri. Aira mengambil tasnya lalu berjalan hendak pergi. Namun Ray langsung menarik tangannya dengan keras. Kamu harus tanggung jawab. Kamu lihat aku. Bagaimana aku ke dokter dengan hanya pakai handuk begini? Mana mungkin juga aku menyetir sambil menggaruk, protes Ray. Kamu suruh saja Clara ke sini buat antar kamu ke dokter. Kan dia kekasih kamu sekarang. Sementara aku hanya istri yang tidak kamu anggap, yang sebentar lagi akan menjadi mantan istri. Kalau menunggu Clara sudah pasti lama. Aku benar-benar tidak tahan. Aira, aku mohon, antar aku ke dokter sekarang. Aku benar-benar tersiksa. Aira menghela nafas. Dia sebenarnya merasa kasihan pada Ray. Tapi itu tidak sebanding dengan sakit yang dia rasakan. Saat Ray bahkan tidur dengan Clara padahal masih berstatus suaminya. Enggak. Anggap saja itu sebagai hukuman untuk tubuh kamu yang sudah menyentuh tubuh wanita lain. Tolak Aira yang langsung pergi begitu saja meninggalkan Ray.